Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil wa bihi nasta'in ala umuri waddin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Baiklah semuanya, kami di sini dari kelas C mata kuliah digitalisasi hadis ingin membuat video tentang kajian hadis Arba'in Nawawi. Kebetulan ini kita akan mengambil hadis ke-7 dari kitab hadis Arba'in Nawawi tersebut. Sebelumnya saya ingin menjelaskan, memperkenalkan kelompok kita. Yang pertama ada Zikri Maulana dengan NIM 2100027036. Saya sendiri Reza Ibadur Rahman dengan NIM 2100027038, dan yang terakhir yaitu Muhammad Ihsan dengan NIM 2100027076. Baiklah, langsung saja memasuki materi. Namun di sini hadis ke-7 tentang agama adalah nasihat. Namun sebelum itu, di sini saya ingin menjelaskan cara mentakhrij menggunakan aplikasi Jawamiul Kalim. Sebelumnya kita harus mendownload dulu, dan setelah mendownload kita buka aplikasi Jawamiul Kalim tersebut. Selanjutnya kita memilih bahsun untuk mencari hadis. Hadis tersebut kita copy paste di kolom yang di sini. Selanjutnya kita pilih di sini mutanasyirah, al-marfu wal qudsi. Selanjutnya bahsun muttabiq. Oke, sudah. Selanjutnya kita pilih yang sesuai dengan hadis tersebut. Ini ad-dinu an-nasihatu salasan. Qalu liman ya Rasulullah, qala lillahi wa likitabi wa lirasulihi wa li aimmatil muslimina wa ammatihim. Ini adalah hadis yang sesuai dengan hadis ke-7 kitab Arba'in Nawawi. Selanjutnya kita mencet arat. Keunggulan dari aplikasi Jawamiul Kalim ini adalah kita dapat menemui hadis tersebut yang diriwayatkan oleh beberapa riwayat, seperti di sini Sahih Muslim, Sunan Abi Daud, Sunan Nasa'i, lalu Musnad Ahmad bin Hambal. Di sini juga kita dapat mengetahui secara gambaran umum tentang hukum dari matan tersebut. Tinggal dipencet hukum alal matan, ya. Di sini sahih berapa, hasan berapa, dhaif berapa. Di sini juga kita bisa mengetahui kualitas atau kualitas dari perawi. Misal hanya dengan mengklik tanda nama riwayat sahabatnya, tinggal diklik, lalu kita bisa mengetahui tentang biografinya, jarh wa ta'dil, gurunya, muridnya, serta jarh wa ta'dil di kitab Tahdzibul Kamal. Seperti itu. Lalu kita selanjutnya kita bisa mengumpulkan di copy paste lalu dipindahkan di Word. Itu sedikit wawasan tentang menggunakan aplikasi Jawamiul Kalim. Selanjutnya kita memasuki pembahasan, yaitu tentang hadis ke-7 dari kitab Arba'in Nawawi yang akan dibawakan oleh Zikri Maulana. Ya, saya akan membacakan hadisnya, yaitu an Abi Ruqayyah Tamimi bani Ausid dari anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ad-dinun nasihah salasan. Qulna liman ya Rasulullah, qala lillahi wa likitabi wa lirasuli wa li a'immatil muslimin wa ammatihim. Dan artinya dari Abu Ruqayyah Tamim bin Aus ad-Dari radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, agama adalah nasihat 3 kali. Kami bertanya, untuk siapa wahai Rasulullah? Beliau menjawab, untuk Allah, kitabnya, rasulnya, dan untuk para pemimpin kaum muslimin serta kaum
muslimin pada umumnya. Hadis rawahul Muslim, nomor hadis 55. Dan kandungan hadisnya yaitu adalah nasihat dalam hadis ini memiliki arti yang lebih luas. Al-Khattabi rahimahullahu ta'ala menjelaskan bahwa nasihat dalam hadis ini artinya adalah menginginkan kebaikan untuk objek nasihat kita. Sementara Ibnu Salah rahimahullahu ta'ala menyebutkan bahwasanya yang dimaksud dengan nasihat adalah melakukan kebaikan-kebaikan yang berhubungan dengan objek nasihat kita. Sedangkan di dalam bahasa Arab, nasihat itu artinya adalah membersihkan, menyucikan, atau memurnikan. Dan selanjutnya yang akan dijelaskan oleh rekan kita Muhammad Ihsan, kepadanya kami persilahkan. Baik, terima kasih Saudara Zikri. Baik, di sini saya akan menyampaikan kesimpulan dari hadis ke-7. Di sini yang pertama yaitu nasihat untuk Allah Subhanahu wa taala. Salah satu contohnya adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala baik dengan tauhid rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Kemudian yang kedua, nasihat untuk kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah mengimani bahwasannya kitab-kitab tersebut adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada para nabi dan rasul untuk dijadikan sebagai petunjuk dan pedoman dalam kehidupan hamba-hambanya. Kemudian nasihat yang ketiga yaitu untuk rasul-rasulnya. Maknanya yaitu beriman kepada para rasul Allah Subhanahu wa taala, secara khusus yaitu beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwasannya beliau adalah rasul akhir zaman yang diutus untuk semua umat manusia yang hidup sampai akhir zaman. Kemudian kesimpulan yang keempat yaitu nasihat untuk para pemimpin umat Islam. Yang dimaksud dengan pemimpin adalah orang yang mempunyai kuasa atas suatu wilayah serta orang yang memiliki kedaulatan di sebuah negara atau wilayah yang mana semua urusan di negara tersebut berada di bawah tampuk atau komandonya. Kemudian nasihat yang kelima untuk orang awam dalam kalangan umat Islam, di antaranya adalah memberikan mereka petunjuk kepada maslahat mereka, menegur mereka saat mereka berbuat salah dalam keadaan menyendiri atau tidak di depan umum, membantu dalam urusan dunia mereka dalam kebaikan, mengajari mereka dalam urusan dunia dan agama mereka, menutupi aib mereka, peduli pada kebutuhan mereka yang fakir miskin, membela mereka dan tidak berbuat curang kepada mereka. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan sebagai kesimpulannya. Oke, tiba di ujung dari penjelasan. Di sini kita bisa mengambil lebih menyimpulkan lebih dalam, yaitu bahwasannya kita diberikan atau diperintah untuk mengimani yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu rukun iman yang ada 6 ya. Inilah kita bentuk dari agama adalah nasihat. Ketika kita sudah mengimani semua yang sudah diperintahkan oleh Allah, maka insya Allah kita akan menjadikan diri kita lebih baik dan berbuat lebih baik lagi. Mungkin itu saja dari presentasi dari kami. Mudah-mudahan bagi yang menontonnya mendapatkan manfaat, dan untuk kami juga bisa mengamalkan, untuk kalian juga bisa mengamalkan. Mudah-mudahan kita masuk dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.